Takutlah persaingan untuk apa? Iya. Ya kan, toh kita ini bukan bersaing untuk berkelahi, bukan bersaing untuk mengkhianati, bukan kita bersaing nanti mencederai, bukan kita bersaing nanti saling menjatuhkan, tapi sehatlah. Oke, kembali bersama saya dalam Dialog Lugas bersama Tudiandi. Kita masih bersama Dang Ike. Dang, itu kita melihat hasil putusan kemarin, ada nggak indikasi kecurangan penyelenggara, Dang? Ya, kita kan belum melihat itu kan, yang kecurangan itu kan setelah nanti ada hasil penelitian apa gitu kan. Tapi bagi saya gitu, angka yang sudah dapat itu bisa beda gitu. Sehingga itu yang saya tanyakan gitu. Kemudian kenapa TMS menjadi TMS, kan rugi dong. Iya. Harusnya kita diskusikan. Kasihan masyarakat yang mendukung kita. Masyarakat itu luar biasa dukungan pada saya, luar biasa. Dan saya nggak nyangka juga tuh masyarakat bisa begitu itu ya, kok semua sampai mau kerja sampai malam. Kalau kita menduganya, memang udah pasti kita duga dukungan itu pasti. Iya, Nda. Ya, hidup terus baik. Iya, Nda. Harus baik, bermanfaat. Iya. Dari keterangan KPU, Nang ya, ini beberapa LO kita kan sering berhubungan dengan KPU terkait putusan mereka ini, Nang ya. Itu kan mereka men-TMS kan ya, Nang. Apa dasar-dasar mereka, Nang, men-TMS kan itu? Ya, kan sebenarnya kan itu di undang-undang boleh. Iya. Gitu. Terus di peraturan PKPU nomor 6 tahun 2020 bisa. Iya. Kalau tidak boleh, yang tidak ada itu di PKPU nomor 1 2019. Iya. Nah, mungkin itu yang lama kali ya. Iya. Nah, kita kan belajar juga yang baru kan. Gitu. Kan ikuti perkembangan. Iya. Gitu. Ternyata boleh kan. Nah, kami foto lah dengan peraturan PKPU nomor 6 tahun 2020 itu boleh. Gitu, bukan tidak boleh. Nah, tapi ada syarat lagi, harus izin. Iya. Kan ini agak susah nih, kan kita tadi bilang ya jangan sampai pemilu itu mahal. Makan waktu, makan korban, ya. Bertele-tele, jangan kan gitu. Asal memang bisa sesuai dengan peraturannya, dipermudah gitu, tidak melanggar, kenapa tidak gitu kan. Video kalau kita datang kan makan waktu. Mungkin rumah itu belum ada yang nunggu, anak-anak udah sekolah, bapaknya kerja, tinggal ibunya di rumah. Ini harus rumah kunci, tinggal saya mau kerja, ngabisin waktu setengah jam, bisa 1 jam belum pergi. Kalau kita video call atau kita foto kan 5 menit aja selesai. Nah, gitu ya kan. Terus bisa masak di rumah, nanti suami sama anak pulang bisa makan, nyuci, setrika. Nah, ini mungkin menjadi pertimbangan kan oleh peraturan tadi. Akhirnya dibolehkan. Hanya banyak juga, lumayan yang di TMS. Itu. Ya, saya kira ini nanti dalam pertemuan berikutnya kita bisa selesaikan. Kita berharap KPU lebih welcome yang menerimanya. Apalagi ini lolosin Dang Ike aja, bukan nakal gitu ini. Kita mau pulang kampung ini kan membangun negeri, membangun kampung halaman. Bagus. Jadi kalau kita melihat TMS yang sebegitu banyaknya itu, Nang, kalau menurut hasil ya baik itu penelitian atau pemikiran LO dan Nang sendiri, apa ini cukup terorganisir, apa terjadi spontan, Nang? Ya, kalau saya lihat seperti terstruktur, sistemik masih, karena kayak yang di video call itu hampir semuanya ada.
TMS-nya, kemudian foto hampir ada semuanya. Angka kita beda juga hampir semua posko gitu. Ya mudah-mudahan ke depan kita selesaikan dengan baik. Iya. Kita akan membaikan. jangan menyelesaikan nggak baik. Nanti prosesnya nggak baik, hasil nggak baik. Pasti nanti masyarakat jadi nggak berkembang. Tidak berkembang. Iya. Nah jadi ini Ndang, tentu saja keputusan ini kami juga telah mendengar banyak tokoh Lampung yang kecewa dengan keputusan KPU ini. Kira-kira apa yang Ndang sampaikan ke kawan-kawan ini, tokoh ini yang cukup terpukul dengan keputusan KPU ini, Ndang? Ya, tapi pun buat para tokoh adat, baik itu saya batin, para penyimbang, dan juga semua tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru agama, kemudian para pakar, para ahli, anak-anak milenial, ini emak-emak juga, gitu. Saya terima kasih atas dukungan kalian, memberi kesempatan saya. Kalau saya lihat angkanya saya lolos, tapi sekarang saya masih diverifikasi, artinya itu masih mencari jalan, kita masih mediasi. Ya mudah-mudahan Allah membuka jalan. Amin. Doa dari tokoh-tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh milenial, anak-anakku sekalian, emak-emak juga, semuanya, dan semua pekerja siapa saja di Lampung yang mendukung saya, terima kasih. Mari kita berjuang, mari kita berdoa. Percayalah, Tuhan tidak pernah keliru. Gitu. Tuhan tidak pernah salah, dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Lauful mahfuz. Sudah tertulis di sana. 50.000 tahun yang lalu sudah tertulis di sana. Tunggulah itu aja. Nah, tapi dalam proses itu jalankanlah yang kita yang baik-baik gitu. Ya, jadi terima kasih buat tokoh-tokoh yang sudah mendukung saya. Saya kira masih terbuka pintu itu. Gitu. Jangan takutlah, persaingan untuk apa? Ya kan, toh kita ini bukan bersaing untuk berkelahi, bukan bersaing untuk mengkhianati, bukan kita bersaing nanti mencederai, bukan kita bersaing nanti saling menjatuhkan, tapi sehatlah. Kita kan orang Lampung yang bermartabat, santun, saling menghormati. Jadi pemimpin harus gitu, jangan jadi pemimpin yang kurang santun, arogan, angkuh, tidak dekat sama rakyat, tidak mau membaur sama rakyat, tidak mau peduli sama rakyat, gitu. Nah kita janganlah seperti begitu, jangan gitu, karena manusia itu nilainya sama. Gitu. Tidak lagi dipanggil, kalau sudah meninggal pasti dipanggil almarhum atau almarhumah. Jadi sama nilainya. Nilainya juga pakai kapan semua. Jadi apa yang mau dibesar-besarin? Ya kan? Kalau bukan mencari ibadah. Nah, ibadahlah yang besar. Gitu. Jangan pura-pura bagus, padahal nggak bagus. Jadi jangan paksakan. Kalau memang belum bisa untuk jadi pemimpin, jangan dipaksakan. Iya. Pemimpin itu perlu belajar, perlu merenung, perlu latihan, perlu pengalaman, itu ya dia ditempa untuk kebaikan tempatnya, gitu. Kompetensinya tambah bagus, gitu. Nah harkat martabatnya yang paling penting, gitu, untuk masyarakat. Ya, jangan kita yang kaya, biarlah rakyat yang kaya. Biarlah rakyat lebih duluan senang daripada kita ini kan kalau diketanya pelayan kita ini, pelayan masyarakat, bukan kita yang dilayani, gitu. Layani masyarakat, gitu. Kalau ada banjir, kita di tengah banjir, gitu. Jangan kita di rumah nonton TV, nah, gitu. Layani masyarakat, jangan kita di kantor di ruangan AC, gitu kan. Jangan, kita ini mau jadi pelayan masyarakat, mau digaji rakyat. Itu di mana kita? Ya di mana-mana layani masyarakat, namanya pelayan. Betul.
pesuruh kita ini. Iya. Bukan cukong. Pejabat tuh bukan cukong. Iya. Jauh dari itu kita. Kita itu adalah orang yang paling rendah pangkatnya. Paling rendah? Paling rendah pangkatnya. Karena kita mau melayani orang yang baik. Mereka itu bos kita, rakyat itu. Iya. Yang jadi bos itu rakyat, bukan kita. Kita pelayan rakyat. Iya. Nah ini nggak pernah mau dicamkan. Justru yang kita ini bos-bos, salah. Iya. Gitu. Terbalik cara pikirnya. Iya, ini yang nggak terbiasa dipakai di masyarakat. Kalau punya pangkat bos, iya. Punya uang bos, punya kekayaan bos. Padahal bos sama anak buahnya, sama yang susah, sama yang miskin, tetap dikapanin. Sama kapannya. Iya. Gak ada kapan merah. Iya. Gak ada kapan hijau, kapan coklat, biru, nggak ada. Kapan tuh putih. Saya belum pernah tahu ada kapan merah, kapan hijau, kapan hitam, nggak ada itu. Ya kan? Terus tidak ada yang jalan sendiri. Kita tolong orang. Iya. Tetap disolatin juga. Iya. Kenapa kita harus tinggi hati? Gitu. Apa jabatan itu membuat kita? Saya ingat Umar bin Khattab. Iya. Gitu. Kita ini sebenarnya sudah diajar berpolitik yang bagus. Di zaman Nabi juga kita sudah diajar. Zaman Nabi sudah dicontohkan ya, Nang? Iya. Begitu hebatnya. Tapi sekarang kok jadi berubah gitu. Di zaman Nabi, di zaman khalifah tuh nggak ada yang mau jadi khalifah. Berat. Tunjuk nggak mau. Iya, karena berat. Dia tahu nanti hukumannya apa ini kita nih. Sehingga jadi khalifah tuh ditunjuk, dibayar. Nggak ada yang mau angkat tangan, takut semua. Yeah. Kalau kita ini nggak usah begitu, mau daftar aja semuanya. Nggak ada kemampuan, nggak ada kehebatannya, nggak ada kompetensinya. Bahkan dengan cara yang agak dengan cara curang ya, bagus gitu. Nggak usah lah, pertanggungjawabannya sudah ada ditunggu di sana. Yeah. Saat kapan putih menjemput kita. Itu. Terima kasih semua tokoh adat ya, semuanya, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, LSM, teman-teman wartawan, juga anak-anak muda, pria, tim dan relawan, ya, wanita, maupun relawan saya, pendukung saya. Percayalah, kalau Dang mau dipilih dan engkau mau memilih saya, dan Tuhan mengizinkan saya untuk menjadi wali kota, 3 kali lebih baik dari sekarang. 3 kali lebih baik dari sekarang. Tuhan mengizinkan. Super, 3 kali lebih baik dari sekarang. Oke, kita telah berbincang banyak dengan Dang. Beliau telah memberi penjelasan kepada masyarakat dan tim, sehingga kita dapat bersama-sama menelaah dan masyarakat dapat menilainya. Saudara, kita semua tahu bagaimana peran Dang Edwin di tengah masyarakat. Beliau merupakan pensiunan jenderal polisi yang berprestasi di mana-mana dan diakui di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Jadi masyarakat Lampung, terutama Bandar Lampung, perlu tangan yang pinter dan berpengalaman seperti Dang. Mudah-mudahan Allah merestui dan KPU bisa memberikan keputusan yang profesional. Kita akan bertemu kembali di dalam Digas bersama Tut Yendi dalam tema yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.